takkan baik dikasih utama. Pemirsa, Anda menyaksikan 4 Point Era Salam Bukit Raya. Bersama saya Vicky Setiabudi. Dan saya Sarina. Hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi Salam Bukit Raya yang telah memasuki usia 4 tahun lamanya mengudara di kanal YouTube pemerintah desa Bukit Raya. Betul sekali, selama perkembangannya, Salam Bukit Raya telah menorehkan berbagai sejarah yang membanggakan. Dengan mengangkat tema semakin digital, 4 Point Era Salam Bukit Raya menunjukkan konsistensinya dalam perkembangan digitalisasi di era 4.0 ini. 4 Point Era Salam Bukit Raya dibuka dengan penampilan tari Mandau Bawe yang ditampilkan oleh siswi SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara, Dinda, Nur Marwah, Febriana, dan Nazwatul di bawah binaan Denada Mia Yuniarti. Tarian ini menggambarkan tentang wanita suku Dayak yang cantik jelita, anggun seperti burung enggang, namun juga kuat dan melindungi diri dengan senjata khas suku Dayak yang disebut dengan mandau. Keren banget ya. Nah, selain itu pemirsa, melalui penayangan 4 Point Era Salam Bukit Raya ini, kami telah meluncurkan logo baru Salam Bukit Raya yang memiliki makna kesinambungan antara digitalisasi dan informasi. Iya, kalau kita perhatikan, logo baru Salam Bukit Raya ini memiliki unsur singkatan huruf, ada S, B, dan R yang berkesinambungan dan menyatu serta bermakna dinamis. Nah, dinamis ini bermakna bahwa Salam Bukit Raya selalu mengikuti perkembangan digitalisasi di era saat ini. Dan saat ini kita berada di kawasan Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara. Kita berada di sini memakai safety helm ya, untuk tentunya berada di kawasan proyek Ibu Kota Nusantara yang harus memenuhi protokol kerja yang baik. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai. Ya. Inilah dia 4 Point Era Salam Bukit Raya, semakin digital selengkapnya. Pemirsa, sebagai bentuk konsistensi kami dalam mengikuti perkembangan digitalisasi di era 4.0 ini, kami juga tentunya tak mau ketinggalan. Betul. Berikut kami tampilkan presenter bentuk kecanggihan Artificial Intelligence atau yang kita kenal dengan sebutan AI. Kita simak bersama. Halo pemirsa, perkenalkan saya Kyo. Saya adalah presenter Artificial Intelligence. Kita masuk ke informasi pertama di 4 Point Era Salam Bukit Raya. Salah satu sejarah besar bagi Salam Bukit Raya adalah kami sebagai konten kreator diundang untuk menghadiri acara peluncuran logo Ibu Kota Nusantara langsung di Istana Negara, Jakarta.
Ini merupakan pencapaian besar yang kami lalui dan merupakan kebanggaan bagi kami dapat mewakili Desa Bukit Raya menginjakan kaki di Istana Negara. Berbagai keseruan mulai dari perjalanan hingga ketibaan kami di Istana Negara kami rangkum dalam tayangan berikut ini. Perjalanan panjang Salam Bukit Raya diwarnai dengan ragam peristiwa yang melingkupinya. Mulai dari pemberitaan tentang desa hingga perkembangan ibu kota Nusantara menjadi catatan sejarah bagi Salam Bukit Raya yang terus berkembang di usianya yang mencapai 4 tahun lamanya. Hingga momen itu tiba ketika kami diundang datang langsung ke Istana Negara Jakarta untuk menghadiri acara peluncuran logo Ibu Kota Nusantara pada 30 Mei 2023 silam. Kami konten kreator Salam Bukit Raya sangat bangga dapat hadir ke acara kenegaraan tersebut. Momen tersebut tak lupa kami abadikan dan kami tayangkan di kanal YouTube pemerintah Desa Bukit Raya. Mulai dari perjalanan yang mengharuskan kami berangkat ke Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada dini hari. Mulai dari keseruan di bandara sembari menantikan keberangkatan pesawat, perjalanan selama di dalam pesawat, hingga ketibaan kami di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Setibanya di Jakarta, tak lupa kami mencicipi aneka kuliner yang lezat dan menggiurkan, seperti soto Betawi salah satunya. Tak lupa, kami juga melakukan swab antigen sebagai syarat untuk memasuki Istana Negara. Kami memutuskan untuk singgah di hotel terdekat dari Istana Negara untuk beristirahat sejenak sambil bersiap-siap menuju ke lokasi acara. Sore harinya, kami berangkat menuju Istana Negara. Lokasi hotel yang tidak jauh memudahkan mobilitas kami untuk cepat sampai di Istana Negara. Di dalam Istana Negara, kami tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi apapun, handphone misalnya. Jadi, momen suasana di dalam Istana Negara hanya dapat kami ambil dari siaran langsung YouTube IKN Indonesia. Pemilihan logo Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan voting oleh masyarakat. Hingga akhirnya, logo Pohon Hayat karya Aulia Akbar menang dan ditetapkan sebagai logo Ibu Kota Nusantara. Pengalaman yang kami dapatkan ini merupakan pengalaman yang luar biasa kami rasakan sepanjang perjalanan Salam Bukit Raya mengudara. Terima kasih kepada Menteri Sekretaris Negara dan Otorita Ibu Kota Nusantara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menginjakan kaki di Istana Negara Kebanggaan Indonesia. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rina. Silakan. Halo pemirsa, perkenalkan saya Rina, temannya Kio. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, setahun terakhir, Pusat Komunitas Digital Sepaku masih aktif menerima kunjungan dari berbagai pihak yang ingin mengetahui implementasi digitalisasi desa di Desa Bukit Raya. Mulai dari kunjungan Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Gianyar, hingga kementerian berkunjung ke Desa Bukit Raya. Seperti apa keseruannya? Kita simak informasi berikut ini. Era digitalisasi saat ini menuntut kita untuk beradaptasi dengan berbagai bentuk teknologi yang ada di sekitar kita. Di era 4.0 ini, kecanggihan teknologi memberikan kesempatan bagi kita untuk mengenal dunia secara luas dan memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Termasuk
Desa Bukit Raya yang telah bertransformasi menjadi desa digital telah membuktikan implementasi teknologi pada roda pemerintahan desa. Pasca ditetapkannya Desa Bukit Raya menjadi desa digital pada 18 Agustus 2022 lalu, implementasi digitalisasi desa seolah menjadi magnet bagi pihak dari luar untuk berkunjung ke Desa Bukit Raya. Setahun terakhir, Desa Bukit Raya telah menerima tamu yang tak sedikit yang ingin mengetahui bagaimana digitalisasi yang dilakukan oleh desa yang letaknya cukup dekat dengan kawasan ibu kota Nusantara. Seperti kunjungan dari tim percepatan realisasi fokus pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur pada 30 Mei 2023 lalu yang ingin melakukan studi tiru sinergi implementasi dan pengembangan desa digital. Desa Bukit Raya dinilai siap menyongsong kehadiran ibu kota Nusantara dibuktikan dengan telah bertransformasi menjadi desa digital. Peninjauan digitalisasi desa juga dilakukan oleh pemerintahan desa sekecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada 19 Juni 2023 silam. Kunjungan ini turut didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tak hanya itu, jauh-jauh dari Bali, rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Ketua BPD Sekabupaten Gianyar, Provinsi Bali melakukan kunjungan atau studi kooperatif ke Desa Bukit Raya pada 29 Agustus 2023. Ada juga kunjungan kerja dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi dari program Desa Cerdas yang digagas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada 6 Februari 2024. Dan yang terbaru, ada kunjungan kerja Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada 23 Februari 2024 lalu. Pemerintah Desa Bukit Raya menyambut baik kehadiran para tamu tersebut. Kehadiran para tamu ini diharapkan dapat membawa pengalaman yang berharga di bidang digitalisasi dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan sosial, dan dapat diterapkan di daerah masing-masing. Penyematan desa digital kepada Desa Bukit Raya juga tak lepas dari dukungan semua pihak yang turut membantu, mengelola, hingga memberikan evaluasi atas perkembangan sejauh ini. Terutama dari PT Telkom Indonesia yang telah memberikan support penuh kepada Desa Bukit Raya dengan memberikan fasilitas berupa ruangan digital yang disebut Pusat Komunitas Digital Sepaku, serta sebuah aplikasi pelayanan masyarakat yang bertajuk Simple Desa. Ya pemirsa, itu tadi keren banget ya Viko. Betul banget ya. Pengalaman perjalanan kami ke Istana Negara Jakarta hingga menyambut para tamu yang datang ke Desa Bukit Raya untuk mengetahui implementasi digitalisasi desa ini sangat-sangat luar biasa prosesnya, Bu Sarina. Betul sekali, apalagi kita lihat presenter tadi seperti menyerupai kita ya. Keren ya, karena memang ini kecanggihan di era sekarang ini sudah sangat pesat dan tidak terbendung ya. Itu tadi presenter AI ya? Iya, presenter AI. Nah, tentunya AI ini apabila dimanfaatkan dengan benar dan bijak, tentunya akan memberikan kemudahan bagi kita di kehidupan sehari-hari, Bu Sarina. Baik, namun apabila disalahgunakan tentunya tidak baik dan bahkan dapat merugikan salah satu pihak. Iya. Tentunya penggunaan AI harus dimanfaatkan dengan bijak. Betul sekali. Kita ke informasi selanjutnya, Bu Sarina ya. Ibu kota Nusantara seperti yang kita saat ini ada di IKN ya. Di belakang kita ada Istana Kepresidenan. Ini merupakan ibu kota negara Indonesia yang baru dirancang untuk menjadi kota dunia untuk semua. Iya, pada tahap awal pemindahan ibu kota negara ini, ibu kota Nusantara tengah membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresiden seperti di belakang kita ini dan gedung pemerintahan lainnya. Nah, Salam Bukit Raya juga masih konsisten mengawal pembangunan ibu kota Nusantara dengan mengabarkan berbagai informasi mengenai kunjungan Presiden Joko Widodo. Betul.
Momen penting yang juga kami liput adalah saat malam apresiasi Nusantara yang menghadirkan penampilan band Gigi, Aurel Moreman, dan Wika Salim. Selain itu, kami juga pernah mengajak Anda pemirsa untuk melihat pembangunan Intex Paku dan berkeliling ke Rumah Teknologi Nusantara. Kita simak tayangan berikut ini. Ibu Kota Nusantara memberikan harapan besar bagi semua masyarakat Indonesia akan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur diberikan acungan jempol oleh dunia demi terciptanya keseimbangan pembangunan dan terwujudnya sebuah kota dunia untuk semua. Salam Bukit Raya sebagai media yang turut mengawal perjalanan pembangunan Ibu Kota Nusantara hadir dengan menginformasikan berbagai peristiwa penting. Salah satunya adalah dengan menghadirkan suasana kunjungan Presiden Joko Widodo yang meninjau sejumlah proyek pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Misalnya, peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan fasilitas pemerintahan maupun swasta serta peninjauan progres pembangunan. Salah satu hal yang turut kami liput dan kami kabarkan adalah pada saat acara Malam Apresiasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara yang bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri serta dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan para menteri pada 22 September 2023 silam. Acara ini digelar sebagai bentuk apresiasi atas dukungan masyarakat dan para pekerja terhadap pembangunan IKN. Grup band Gigi, Aurel Moreman, hingga Wika Salim turut menghibur masyarakat sekitar IKN malam itu. Masa depan Ibu Kota Nusantara yang penuh akan kecanggihan teknologi terbarukan tergambar dengan jelas di dalam Rumah Teknologi Nusantara yang digagas oleh Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara. Sesuai namanya, Rumah Teknologi Nusantara berisi banyak sekali teknologi canggih yang akan dihadirkan di Ibu Kota Nusantara pada masa mendatang. Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2023 silam, Rumah Teknologi Nusantara hadir sebagai wujud perencanaan Ibu Kota Nusantara sebagai kota cerdas dan menjadi destinasi edukasi mengenai konsep dan pengembangan IKN, sekaligus wadah dilakukan berbagai pameran dan proof of concept atau implementasi konsep teknologi yang dapat diaplikasikan sebagai wujud kota cerdas Nusantara. Pengunjung disuguhi dengan pameran informatif mengenai gambaran pembangunan Ibu Kota Nusantara ke depan yang dikemas dengan desain artistik dan teknologi interaktif. Informasi mengenai visi prinsip dan elemen pembangunan juga disajikan dalam bentuk visual. Kemudian berbagai teknologi yang berkaitan dengan domain kota cerdas Nusantara dari smart energy system, smart building control, dan smart home appliance dan robot. Hingga konsep mobilitas udara masa depan atau Sky Taxi dapat dilihat dan dipelajari oleh pengunjung. Salam Bukit Raya juga pernah mengajak Anda untuk berkeliling dan melihat pembangunan Intex Paku yang lokasinya ada di Desa Bukit Raya. Pembangunan Intex Paku sebagai penunjang pasokan air bersih Ibu Kota Nusantara yang dipasok dari Sungai Sepaku dan nantinya akan dijadikan sebagai air baku di Ibu Kota Nusantara serta didesain bisa diminum langsung dari keran. Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara terus dikebut.
demi tercapainya realisasi pembangunan yang telah direncanakan. Apalagi pada 17 Agustus 2024 mendatang, Presiden Joko Widodo memastikan dan optimis bahwa upacara HUT Kemerdekaan Indonesia ke-79 bisa dilaksanakan di Istana Negara yang baru nantinya. Sinergi perlu dilakukan antara pemerintah dan masyarakat agar progres pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan tentunya visi misi Ibu Kota Nusantara yang tertuang dalam undang-undang dapat terwujud. Ya, luar biasa pembangunan Ibu Kota Nusantara ini yang semakin dikebut ya, agar pembangunan dapat segera terrealisasi. Tentunya agar peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti dapat dilaksanakan di sini ya. Betul sekali, Viko. Nah, kita akan ajak pemirsa nanti untuk berkeliling melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara, sekaligus berbincang dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, yakni Bapak Bambang Susantono melalui podcast kita ya. Nah, kapan tuh Bu Sarina, boleh di-spill nggak sih pelaksanaannya? Ada deh ya, nanti pokoknya kita stay tune terus di kanal YouTube Pemerintah Desa Bukit Raya. Baiklah kalau gitu ya, kita bikin pemirsa penasaran ya. Betul sekali. Baik, kita sebelum lanjut ke informasi berikutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat penampilan tari Nampa Anjat yang dibawakan oleh siswi SD Negeri 023 Sepaku. Ada Dinda, Malika, dan juga Tasya di bawah binaan Nini Dwi Sri Lestari. Ya, tarian ini menceritakan tentang anak-anak yang tengah beraktivitas membantu orang tuanya mengambil mitu untuk dibawa pulang ke rumah. Mintu itu dipakai orang tuanya untuk membuat anjat. Sesekali anak-anak itu membantu orang tuanya mengenyam mintu. Di tengah aktivitasnya, anak-anak bermain bersama. Rasa sukacita itu mereka ungkapkan dengan gerak-gerik tari yang indah. Kita simak tayangannya berikut ini.
Pea-pea. Yuk bantu ibu menganyam. Keren banget ya penampilan mereka, Bu Sarina. Iya dong, itulah anak-anak ibu kota kita yang mana rasa percaya dirinya semakin meningkat dengan adanya ibu kota Nusantara. Mereka sering-sering tampil ya sekarang ya. Iya, harus itu ya, karena memang kita harapannya bisa melibatkan ya. Betul, memberikan ruang ya. Betul. Kita memberikan ruang kepada anak-anak muda kita supaya bisa berekspresi, menggali bakat dan minatnya. Iya, betul sekali. Baik, nah omong-omong nih, kita baru saja nih merayakan pesta demokrasi 5 tahunan, Bu Sarina. Betul. Salam Bukit Raya juga tak ingin ketinggalan ikut menjadi bagian dari perjalanan demokrasi bangsa. Nah, salah satunya kami menghadirkan segmen Wajah Demokrasi 2024 yang mengusung tagline memilih negarawan berkualitas untuk mengabarkan informasi terkait pemilihan umum tahun 2024. Ya, pada hari pemungutan suara, kami menghadirkan inovasi yang sama seperti yang kami lakukan pada tahun 2020 dan 2021 silam, yakni ada live election dan live quick count. Semuanya kita rangkum dalam liputan berikut ini.
Masyarakat Indonesia baru saja merayakan pesta demokrasi. Pemilihan umum yang diselenggarakan 5 tahunan sekali ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang telah memiliki hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten atau kota. Salam Bukit Raya tentunya tak ingin ketinggalan untuk turut serta mengawal pesta demokrasi bangsa. Wajah Demokrasi 2024 hadir sebagai segmen spesial Salam Bukit Raya dan menjadi wadah untuk mengabarkan informasi terkait pemilu. Diawali dengan penayangan sosialisasi pemilih pemula, pelantikan KPPS, dan dilanjutkan dengan BIMTEK, hingga pendistribusian logistik kelengkapan pemilu turut kami kabarkan. Selain itu, Wajah Demokrasi 2024 juga menyiarkan secara langsung debat Pilpres yang diselenggarakan oleh KPU selama 5 kali dan diikuti oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mengadu visi, misi, gagasan, dan program strategis untuk bangsa. Tak ketinggalan, saat ini pemungutan suara tiba 14 Februari 2024. Kami hadir secara langsung dalam program Live Election dan Live Quick Count selama 8 jam 45 menit mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Program yang disiarkan langsung di kanal YouTube pemerintah Desa Bukit Raya ini dipandu oleh 6 host secara bergantian. Denada Mia Yuniarsi, Risa Astuti, Enda Sulistianingsih, Sarina, Vikio Setiobudi, dan Pujiana langsung dari studio Pusat Komunitas Digital Sepaku. Live Election menghadirkan suasana pemungutan suara secara langsung dari 8 tempat pemungutan suara dan dilaporkan oleh mahasiswa-mahasiswi KKN Universitas Balikpapan. Masyarakat antusias menyalurkan hak suara mereka untuk menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Selain menyajikan laporan langsung, kami juga menghadirkan perbincangan bersama sejumlah narasumber terkait dan membahas mengenai harapan pemimpin mendatang. Selanjutnya, Live Quick Count hadir mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan proses penghitungan suara dari 8 tempat pemungutan suara secara cepat dan akurat. Data dikirim langsung oleh mahasiswa-mahasiswi KKN Universitas Balikpapan kepada server yang ada di studio untuk diolah dan kemudian disajikan secara visual. Semua kami lakukan sebagai bentuk inovasi digitalisasi desa sehingga masyarakat tidak perlu untuk hadir secara langsung ke tempat pemungutan suara dan cukup menyaksikan siaran langsung yang kami lakukan. Live Election dan Live Quick Count juga dihibur dengan penampilan Calvendi, penyanyi lokal Sepaku yang membawakan 2 lagu karya sendiri. Inovasi Live Election dan Live Quick Count telah dilakukan oleh Salam Bukit Raya mulai tahun 2020 silam pada saat pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa, berlanjut pada saat pemilihan Kepala Desa Bukit Raya pada tahun 2021 dan pemilihan umum tahun 2024 yang baru saja dilaksanakan. Nah, sekali lagi inovasi mewarnai perjalanan Salam Bukit Raya selama 4 tahun lamanya mengudara, Bu Sarina. Baik, kita juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung keberlanjutan inovasi yang sudah kita lakukan. Betul sekali. Nah, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sebagai lembaga yang turut mendukung perekonomian desa, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa Bukit Raya Nusantara juga memperoleh pencapaian besar. Salah satunya ini ada diresmikannya gedung BUMDesa dan juga peluncuran unit usaha The Keranjang Nusantara. Ya, kita simak tayangannya berikut ini. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa Bukit Raya Nusantara terus melakukan inovasi dan terobosan baru untuk meningkatkan perekonomian desa.
Sepanjang catatan setahun terakhir, BUMDesa Bukit Raya Nusantara menggelar event-event yang melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan M150 dengan mengadakan acara Braya Fest 2023 pada 20 Mei 2023 lalu. Braya Fest 2023 menghadirkan penampilan grup band asal Balikpapan, Teras Kaca Band. Ini merupakan kali kedua Teras Kaca Band manggung di Desa Bukit Raya di tahun yang sama, setelah sebelumnya telah konser pada saat launching Braya Kuliner pada Maret 2023 silam. Selain itu, ada banyak permainan dan senam bersama untuk menambah euforia masyarakat. Salam Bukit Raya juga mengawal bagian dari catatan sejarah BUMDesa Bukit Raya Nusantara dengan diresmikannya Gedung BUMDesa Bukit Raya Nusantara dan unit usaha di Keranjang Nusantara. Gedung ini diresmikan langsung oleh Bupati Penajam Pasir Utara, pimpinan Bangkal Tintara, Camat Sepaku, Kepala Desa Bukit Raya, dan Direktur BUMDesa Bukit Raya Nusantara. Setelah sebelumnya dilakukan renovasi bangunan oleh Bangkal Tintara sebagai bagian dari program CSR kepada BUMDesa Bukit Raya Nusantara. BUMDesa Bukit Raya Nusantara juga melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang merupakan masyarakat Desa Bukit Raya. Hal itu juga disampaikan oleh Enda pada saat menghadiri undangan podcast RRI IKN. Kebetulan kemarin ada beberapa juga yang ikut pelatihan yang diselenggarakan Oratorita. Seperti ada Daswaisma kami itu juga ada yang menanam sayur hidroponik gitu. Terus ada yang bakery. Kemarin itu juga alumni dari pelatihan baking kue dan roti. Itu juga sedang berproduksi gitu. Terus yang dari pelatihan hidroponik juga ada yang sudah sukses gitu. Kalau di desa itu kan kalau nggak warganya sendiri yang bergerak untuk memajukan desa, siapa lagi gitu. Dan alhamdulillahnya kami dari BUMDesa, dari Pemdesnya dipertemukan dengan visi misi yang sama gitu untuk memajukan desa. Jadi ya alhamdulillah selalu support gitu. Pencapaian BUMDesa Bukit Raya Nusantara tentunya patut kita apresiasi. Di usia yang masih seumur jagung ini, BUMDesa yang dinahkodai Enda Sulistianingsih ini mampu menciptakan gagasan-gagasan yang tentunya memberikan warna dalam perjalanan Desa Bukit Raya sebagai desa yang saat ini telah bertransformasi menjadi desa digital pertama di kawasan Ibu Kota Nusantara. Tak lupa, dengan tujuan utama BUMDesa, yakni meningkatkan pendapatan asli desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Ya, kami ucapkan selamat untuk BUMDesa Bukit Raya Nusantara dan terus pertahankan apa yang telah dijalankan selama ini ya. Iya, sangat membanggakan sekali ya Viko. Betul. Nah, jadi omong-omong soal kebanggaan, Desa Bukit Raya ini memiliki alun-alun yang merupakan ikon dari Desa Bukit Raya menjadi kebanggaan karena banyak sekali event-event yang diadakan di alun-alun baik itu pemerintah Desa Bukit Raya sendiri maupun dari pihak luar. Nah, bahkan nih untuk pertama kalinya alun-alun Taruna dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo dalam acara Festival Harmoni Budaya Nusantara 2023. Seperti apa kemeriahan di alun-alun Taruna setahun terakhir? Kita simak informasinya berikut ini. Alun-alun Taruna menjadi ikon yang menjadi kebanggaan Desa Bukit Raya. Bagaimana tidak? Selama bertahun-tahun lamanya, berbagai kegiatan meriah berpusat di alun-alun ini. Semenjak ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023, Lapangan Taruna telah berubah nama dengan status menjadi Alun-alun Taruna yang diharapkan dapat menjadi ruang terbuka hijau atau area publik yang beragam dan tidak terbatas pada kegiatan keolahragaan. Setahun terakhir, berbagai kegiatan dilakukan di alun-alun Taruna, seperti rangkaian Festival Kemerdekaan dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Digelar berbagai kegiatan yang menarik minat masyarakat, seperti lomba pencarian bakat menyanyi yang bertajuk Karaoke Star,
Lomba ini diikuti oleh puluhan peserta dari desa Bukit Raya yang membawakan berbagai genre lagu dan penampilan yang unik-unik. Tak jarang penonton ikut tertawa melihat aksi para peserta. Festival Kemerdekaan kemudian berlanjut pada kegiatan Bukit Raya Karnaval yang melibatkan masyarakat untuk mengikuti jalan santai dengan kupon berhadiah dan juga penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba. Cerita lainnya dari alun-alun Taruna adalah untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo mampir ke desa Bukit Raya dan menghadiri kegiatan Festival Harmoni Budaya Nusantara 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam acara tersebut, Presiden memberikan arahan terkait pentingnya pembangunan sumber daya manusia dan pelestarian kebudayaan di ibu kota Nusantara. Tak lupa, Presiden juga memberikan 2 buah sepeda kepada 2 anak yang berhasil menyebutkan sila-sila Pancasila. Kehadiran Presiden Jokowi seolah menjadi magnet bagi masyarakat untuk bersuah foto bersama dan euforia teriakan masyarakat memanggil Presiden seolah tak pernah berhenti bergema. Apalagi ketika Presiden juga membagi-bagikan kaos kepada masyarakat sekitar. Alun-alun Taruna juga menjadi lokasi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun lalu yang bertajuk Bukit Raya Bersolawat. Lantunan solawat kepada Nabi Muhammad SAW bergema di langit desa Bukit Raya. Momen kelahiran Nabi Muhammad SAW disambut dengan bahagia oleh umatnya karena telah lahir Nabi yang membawa manusia dari kegelapan ke jalan yang terang benderang. Dalam acara ini pula diberikan bingkisan paket sembako kepada 100 orang janda dan masyarakat yang kurang mampu dari desa Bukit Raya. Selain itu, juga diberikan 30 paket kepada janda dan masyarakat yang kurang mampu dari desa sekitar. Tak hanya itu, digelar juga perlombaan hias telur yang melibatkan partisipasi RT sedesa Bukit Raya. Alun-alun Taruna juga punya cerita dalam hal pelestarian budaya, seperti kegiatan Malam Budaya Bukit Raya yang diselenggarakan oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung dengan menampilkan berbagai kesenian daerah seperti tari-tarian khas Kalimantan dan fashion show menggunakan pakaian daerah Nusantara. Semua dikemas dengan menonjolkan sisi budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan pelestarian budaya lainnya yang juga digelar alun-alun Taruna, yakni pameran budaya suku Pasir Balik yang diselenggarakan oleh sekelompok masyarakat adat suku Pasir Balik. Ragam kegiatan dilaksanakan, mulai dari workshop hingga acara puncak yang menghadirkan ragam seni budaya suku Pasir Balik. Ini semua tentunya sebagai upaya pelestarian adat suku Pasir Balik di kalangan generasi muda. Itulah berbagai event meriah yang diselenggarakan di alun-alun Taruna setahun terakhir. Akan ada cerita hebat apa lagi di alun-alun Taruna? Ya, keren banget ya Viko. Kita sebagai warga Bukit Raya sangat bangga sekali karena kita memiliki ruang terbuka hijau yang mana di sini bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak, yakni alun-alun Taruna. Betul sekali. Saya jadinya penasaran Ibu Sarina. Tahun depan ini akan ada kegiatan meriah apa lagi sih di alun-alun Taruna? Iya, saya juga penasaran ya. Biarkan waktu yang menjawab ya Viko ya. Iya, baik. Nah, sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan pantomim Siaga Musuh yang dibawakan oleh siswa Sekolah Dasar Negeri 020 Sepaku, yakni Ahmad Afdillah Zawan dan Nazril Novansa yang menceritakan tentang kisah mereka menjadi tentara yang menjaga perbatasan antar negara. Menarik ya temanya ya. Saya jadi penasaran. Oke, langsung saja kita simak penampilan mereka berikut ini.
DN 020 Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, tepatnya Kalimantan Timur. Dengan saya bernama Nazril Novansyah dan teman saya Ahmad Abdillah Zakwan. Kami akan membawakan pantomim yang bertema kepahlawanan yang berjudul Siaga Musuh. Selamat menyaksikan.
berikan aplaus yang meriah untuk penampilan Abdillah dan Nazril. Iya, keren yang telah menjadi banget. kebanggaan Sekolah Dasar Negeri 020 Sepaku. Ini merupakan juara provinsi kedua Wow. Kalimantan Timur. Tahun 2023 Bu Sarina ya. Betul sekali. Ngeri ya, ada adegan tembak-tembakan juga tadi ya. Iya, ya menjaga negara kita ini supaya aman dari musuh ya. Betul sekali. Dikemas dengan secara interaktif dan juga luar biasa ya untuk Kreatif ya. kreatifan mereka. Betul sekali. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ada apa Bu Sarina? Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ sebagai ajang perlombaan cabang agama Islam yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya di tingkat kecamatan Sepaku. Nah, Desa Bukit Raya juga turut mengerahkan putra-putri terbaiknya dalam mengikuti berbagai cabang lomba keagamaan tersebut. Bahkan beberapa peserta menyabet juara dalam kesempatan ini. Baik, kita simak tayangannya berikut ini. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang keagamaan, Desa Bukit Raya turut mengerahkan putra-putri terbaiknya dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-18 tingkat Kecamatan Sepaku tahun 2023. MTQ yang digelar di Desa Argomulyo ini diikuti oleh total 179 peserta dari desa dan kelurahan sekecamatan Sepaku, termasuk dari Desa Bukit Raya yang turut mengerahkan peserta sebanyak 10 orang. Sebanyak 18 jenis lomba berkategori usia diperlombakan. Desa Bukit Raya melalui kafilahnya mengikuti 9 jenis lomba, yakni Tartil Putra dan Putri, Qiraat Murotal Dewasa Putri, Hafiz 1 Juz Putra dan Putri, Fahmil Al-Quran, Had Al-Quran, dan karya tulis ilmiah Al-Quran Putri. Perlombaan digelar di 3 tempat, yakni di arena utama yang berlokasi di halaman Masjid Miftahul Jannah, Gor Desa Argomulyo, dan MTS Negeri 3 Penajam Pasir Utara. Perlombaan dibagi menjadi 2 hari. Tahun 2023, Desa Bukit Raya berhasil meraih 4 piala dengan rincian juara 1 cabang Khot Al-Quran golongan kontemporer putri yang diraih oleh Ayu Aris Nikmatul Jannah, juara 1 cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Al-Quran Murotal Dewasa Putri yang diraih oleh Sukaida, juara 1 cabang karya tulis ilmiah Al-Quran atau KTIQ Putri yang diraih oleh Nada Huriyatul Asma, dan juara 2 cabang hafalan Al-Quran golongan 1 juz dan tilawat putra yang diraih oleh Ahmad Ulin Nuha. MTQ merupakan ajang perlombaan keagamaan tahunan yang digelar untuk menjaring putra-putri terbaik dalam bidang agama Islam. Pembinaan bagi para calon peserta MTQ sangatlah penting mengingat perlunya mengasah ilmu dan kesiapan dalam mengikuti perlombaan. Apalagi Kementerian Agama telah menunjuk Provinsi Kalimantan Timur sebagai tuan rumah MTQ tingkat nasional tahun 2024 yang pelaksanaan lombanya akan digelar pada bulan September di kawasan Ibu Kota Nusantara dan Kota Samarinda. Musabaqah Tilawatil Quran Jaya Firman Suci. Ya, luar biasa. Kita harapkan ada bibit-bibit unggul generasi Qurani yang mampu melestarikan budaya membaca Al-Quran melalui MTQ ini. Ya, nah kita akan menyaksikan informasi selanjutnya. Ya. Ini terkait pengelolaan dana desa dalam bentuk bantuan kepada masyarakat seperti penyaluran bantuan langsung tunai dan bantuan sembako desa. Nah, pengucuran dana desa dari pemerintah pusat diharapkan dapat mendukung pengurangan jumlah kemiskinan di desa. Kita simak informasinya. Berikut ini. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, dana desa harus dirasakan manfaatnya dengan baik oleh masyarakat. Salah satu fokus tujuan peruntukan dana desa ialah program penanganan kemiskinan dan pengurangan beban masyarakat yang tidak mampu melalui program bantuan langsung tunai atau BLT dan bantuan sembako desa BSDes.
tahun 2023, pemerintah Desa Bukit Raya telah mengalokasikan dana sebesar Rp125.300.000 untuk program BLT dan BSDes. Salam Bukit Raya turut mengawal pelaksanaan penyaluran kedua program tersebut dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara luas bahwa bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Selain itu, dalam menetapkan daftar keluarga penerima manfaat atau KPM, BLT dan BSDes, Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Bukit Raya sebelumnya telah melaksanakan musyawarah desa bersama Ketua RT untuk menjaring masyarakat yang layak untuk menerima bantuan. Setelah mencapai mufakat, daftar KPM tersebut dituangkan dalam produk hukum peraturan desa maupun peraturan kepala desa yang menjadi dasar pelaksanaan program. Ya, semoga program ini dapat terus berlanjut ya di tahun-tahun berikutnya pemirsa. Iya betul Viko, semoga program ini membawa dampak manfaat bagi masyarakat desa khususnya. Ya. Kita ke informasi selanjutnya. Nah, berbagai kegiatan keagamaan dilakukan Desa Bukit Raya setahun terakhir mulai dari peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah hingga program yang baru-baru ini kita laksanakan yaitu podcast Ramadan. Nah, rangkuman informasi tersebut telah kami siapkan untuk Anda berikut ini. Berbagai kegiatan keagamaan diselenggarakan Desa Bukit Raya setahun terakhir dimulai dari semarak Hari Raya Idul Adha pada 29 Juni 2023 lalu yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memotong hewan kurban. Pemotongan hewan kurban dilakukan di masjid dan musola yang tersebar di Desa Bukit Raya. Antusiasme masyarakat sangat besar dalam merayakan Idul Adha. Bahkan, jika diakumulasi, jumlah hewan kurban yang dipotong mencapai 21 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Diharapkan jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini semakin bertambah banyak ya pemirsa. Kegiatan keagamaan lainnya yakni peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah pada 29 Juli 2023 di Masjid Baitur Rahman RT 12 Desa Bukit Raya dengan mengangkat tema dengan semangat Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, mari ciptakan generasi muslim berkualitas di era digital dalam menyongsong ibu kota Nusantara. Dengan menghadirkan penceramah Muhammad Syafi'i dari Jambi yang menceritakan awal mula ditetapkannya Tahun Baru Islam, kemudian menyoal tentang kondisi generasi muslim saat ini di era globalisasi dan digitalisasi dengan mempertahankan akhlak yang baik, mewujudkan generasi yang unggul menyongsong ibu kota Nusantara. Pemerintah Desa Bukit Raya juga menggelar perlombaan agama Islam tingkat desa yang dikemas dalam seleksi Tilawatil Quran atau STQ. STQ memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik desa untuk mengikuti lomba keagamaan seperti tartil, tilawah, hingga tahfiz. Para pemenang dari STQ ini dilakukan pembinaan selama 1 bulan untuk kemudian dikirim menjadi perwakilan kontingen dari Desa Bukit Raya dalam Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kecamatan Sepaku tahun 2023. Kegiatan keagamaan selanjutnya yakni peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertajuk Bukit Raya Bersolawat di Alun-Alun Taruna. Rangkaian kegiatan dimulai dari lomba hias telur, acara inti, tausiah, pembagian hadiah lomba STQ, pemberian bingkisan paket sembako kepada janda dan masyarakat yang kurang mampu, melantunkan sholawat Nabi, dan merebut telur. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW juga tak kalah meriah dengan kegiatan keagamaan lainnya. Acara yang bertajuk Perisai Biraya mengangkat tema aktualisasi nilai-nilai Isra Mi'raj sebagai landasan moral kehidupan di era digitalisasi.
Acara ini diisi dengan tausiah Islami yang menceritakan peristiwa luar biasa atau mukjizat yang begitu besar bagi Nabi Muhammad SAW untuk menjemput perintah sholat fardu. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah hingga Masjid Al-Aqsa di Palestina dan terus naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga sampai batas terjauh yang bisa dicapai makhluk, yaitu Sidratul Muntaha. Bulan Ramadan yang baru dijalani oleh umat Islam tahun ini dijadikan momentum khusus oleh Salam Bukit Raya yang menghadirkan segmen Ramadan Penuh Berkah. Ramadan Penuh Berkah menggagas sebuah program khusus Ramadan, yakni podcast Ramadan yang hadir setiap minggunya dengan tema yang beragam, mulai dari keistimewaan bulan Ramadan, memaknai malam nuzulul Quran, Ramadan sebagai ajang muhasabah diri, dan bersama menggapai Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Dengan dipandu oleh host Denada Mia Yuniarsi, Enda Sulistianingsi, Risa Astuti, dan Sarina, dengan menghadirkan narasumber Ustadz Muhammad Abror, Ustadz Ihwal Prasetya, Ustadz Mirwan, dan Ustadz Muhammad Fatoni. Ini sebagai bentuk inovasi dari Salam Bukit Raya yang turut menyemarakan bulan suci Ramadan. Ya, sangat banyak sekali ya kegiatan keagamaan yang telah dilaksanakan setahun terakhir di Desa Bukit Raya yang semoga ini dapat memberikan hikmah bagi kita semua. Iya, betul sekali Viko. Nah, kita ke informasi selanjutnya. Iya. Kita akan menyaksikan penampilan tari sawit Tambelom Mading dari siswi SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Ini binaan dari Ibu Denada Mia Yuniarsi yang mana merupakan perwakilan dari Ibu Kota Nusantara, juara 2 tingkat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Wow, luar biasa ya. Dalam ajang perhelatan Festival Lomba Siswa Nasional. Wow. Yang ditarikan oleh Erdita, Astiara, Sumayah, Nadia, dan Rahma. Iya. Ya, tarian ini menceritakan tentang pengharapan baru dalam bahasa Dayak Kenyah, mengilhami kehidupan masyarakat sepaku, menanami lahan-lahan mereka dengan tanaman sawit, berharap sawit bisa menghidupi anak dan keluarganya hingga puluhan tahun, selayaknya usia produktif sebuah pohon sawit. Luar biasa makna filosofisnya, Bu Sarina ya. Kita simak langsung saja penampilan mereka berikut ini.
Keren banget Bu Sarina. Iya, Ih, itu gimana gerakan sih? kayang-kayangnya keren banget ya. Iya. Nggak nyangka ya anak-anak ibu kota Nusantara Iya. ini cepat sekali beradaptasi. Betul. Yang mana nanti dia akan menjadi anak ibu kota, jadi semakin keren sih kalau saya lihat perkembangannya. Betul sekali, apalagi mengambil tema kearifan lokal ya, ada Betul. sawitnya. Mereka beneran syuting loh di tempat sawit gitu ya, di kebun sawit. Jadi memang komoditi lokal di sini paling banyak itu adalah sawit ya. Betul Jadi itu sekali. dijadikan sebuah karya. Ini mahal sekali kalau saya lihat. Betul sekali ya. Keren, Luar keren. biasa, harus dikembangkan ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Iya. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seperti halnya yang terjadi setahun terakhir, Salam Bukit Raya turut mengawal berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Betul, mulai dari pelatihan coding mam, coding difabel, dan solar mam hingga pemberdayaan di bidang olahraga telah terjadi setahun terakhir. Ya, apa saja pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang telah terjadi setahun terakhir di Desa Iya. Bukit Raya? Kita simak informasinya. Berikut ini. Berbagai kegiatan telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di Desa Bukit Raya selama setahun terakhir. Mulai dari pelatihan coding mam, coding difabel, dan solar mam yang diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari masyarakat Desa Bukit Raya dan desa sekitarnya. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara selama 2 bulan lamanya dengan tujuan untuk mengintegrasikan UMKM dan masyarakat dalam ekosistem digital dalam target pencapaian visi Kota Dunia untuk semua. Pasca digelarnya pelatihan ini, Australia Awards Indonesia melakukan kunjungan ke Desa Bukit Raya untuk mengetahui dampak kehadiran Ibu Kota Nusantara terhadap komunitas lokal dan berbincang langsung kepada alumni peserta pelatihan.
Pemberdayaan masyarakat lainnya juga dilakukan oleh Habitat for Humanity Indonesia yang bekerja sama dengan Pertamina menghadirkan sebuah program Pertiwi, pengembangan ekonomi rumah tangga berbasis kewirausahaan. Program ini merupakan program pengembangan ekonomi masyarakat melalui pembinaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Desa Bukit Raya. Berbagai materi pelatihan telah diberikan kepada para pelaku UMKM, mulai dari dasar wirausaha dan kanvas model bisnis, penyusunan business action plan, penyusunan SOP operasional usaha dan struktur organisasi, manajemen produksi, pengenalan branding, marketing dan sales, manajemen keuangan sederhana, pelatihan teknik produksi dan pengemasan yang higienis, hingga pelatihan fotografi dan pembuatan produk katalog. Selain itu, Habitat for Humanity Indonesia dan Pertamina memberikan alat-alat kebutuhan produksi serta membangun 2 rumah produksi yang telah diresmikan pada 3 April 2024 lalu. Dengan harapan, para pelaku UMKM yang telah dilatih dapat memanfaatkan ilmu yang didapat dengan baik dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat juga datang dari Institut Teknologi Bandung yang mengadakan pengabdian masyarakat di wilayah Ibu Kota Nusantara. Yang sasaran programnya adalah salah satunya berada di Desa Bukit Raya bertajuk Dari ITB untuk IKN melalui program kerjanya membangun Taman Sayur Sepaku. Masyarakat diberdayakan dan dibimbing membuat sebuah taman sayur hidroponik yang nantinya kelak akan bermanfaat. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa hidroponik tidak memerlukan tanah yang luas, sehingga kita dapat menanam sayuran di belakang rumah pada tanah yang tersisa. Mengingat bahwa seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara, akan jarang ditemui tanah lapang yang bisa dijadikan untuk tempat berkebun. Maka, hidroponik merupakan sistem yang tepat bagi masyarakat untuk berkebun. Tradisi gotong royong masih sering dilakukan oleh masyarakat Desa Bukit Raya secara swadaya. Hal ini juga menjadi bagian penting dari tradisi lokal desa sehingga perlu dilestarikan dan diberdayakan. Seperti pada bulan Bakti Gotong Royong yang diselenggarakan pada 9 Juni 2023 lalu dengan melakukan penghamparan batu di jalan lingkungan. Ada juga gotong royong masyarakat membersihkan sungai dari sampah pada musim hujan untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang berulang. Kegiatan ini digelar rutin setiap tahunnya dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya gotong royong sebagai budaya asli bangsa Indonesia, meningkatkan peran aktif dan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan. Masih berkaitan dengan lingkungan, pemerintah Desa Bukit Raya juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam lomba kreativitas lingkungan dalam rangka memperingati HUT RI ke-78. Juri melakukan penilaian di tiap-tiap RT secara bergilir. Penilaian meliputi keindahan, kebersihan, dan kreativitas. Hasilnya, juara 1 berhasil direbut oleh RT 6, disusul dengan RT 2 yang mendapatkan juara 2, dan juara 3 diraih oleh RT 7. Dalam bidang keagamaan, pemerintah Desa Bukit Raya pada akhir tahun 2023 telah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan menggelar pelatihan fardu kifayah. Ini dilakukan sebagai bentuk perhatian khusus atas minimnya petugas fardu kifayah di Desa Bukit Raya. Peserta pelatihan antusias mengikuti pelatihan dan diharapkan dapat mengimplementasikan ilmunya dengan baik. Pemberdayaan masyarakat di bidang olahraga juga dilakukan oleh pemerintah Desa Bukit Raya dengan mengirimkan kontingen terbaiknya pada Pokar Sepaku 2023 dan Gatra Sukaraja Cup 3 tahun 2024. Meskipun tak mendapatkan predikat juara, mereka telah berani unjuk gigi mewakili desa dalam ajang bergengsi tersebut. Tak lupa dengan terus berlatih dan berlatih, niscaya akan mendapatkan hasil yang memuaskan di kemudian hari. Berbagai pemberdayaan dan pembinaan masyarakat telah dilakukan pemerintah Desa Bukit Raya.
Hal ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan demi terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan dan keadaan serta mampu bergerak dan menggerakkan masyarakat lainnya. Ya, semoga pemberdayaan dan pembinaan masyarakat ini dapat terus dilakukan oleh pemerintah Desa Bukit Raya maupun dari pihak terkait ya, guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi bekal bagi masyarakat menyongsong kehadiran ibu kota Nusantara. Betul sekali Bu Sarina, ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat juga ya untuk aktif mengikuti program pemberdayaan. Nah, erat kaitannya nih dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Setahun terakhir, masyarakat Desa Bukit Raya selalu dilibatkan dalam pelaksanaan musyawarah desa maupun rapat-rapat lainnya. Ya, kita simak tayangannya berikut ini. Masyarakat menjadi unsur penting dalam berjalannya roda pemerintahan desa. Artinya, masyarakat harus terlibat dan dilibatkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Desa Bukit Raya selalu melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Setahun terakhir, berbagai musyawarah desa telah dilakukan sebagai forum bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Misalnya, dalam hal mewujudkan transparansi anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa, digelar musyawarah realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB Desa tahun anggaran 2023. Dalam musyawarah desa ini, pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi anggaran dan menuangkan laporan tersebut dalam peraturan desa. Selain anggaran, pemerintah desa juga wajib menyampaikan realisasi pembangunan fisik tahun berjalan dalam musyawarah desa realisasi pembangunan fisik tahun anggaran 2023. Dalam hal menetapkan rencana kerja tahun 2024, pemerintah Desa Bukit Raya juga melibatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa untuk merumuskan rencana kerja dan menetapkannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musrenbang Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKP Desa. Penguatan sinergitas lembaga kemasyarakatan desa juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan, seperti yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengundang 36 kader Posyandu Sedesa Bukit Raya untuk kembali menguatkan barisan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain Posyandu, pemerintah Desa Bukit Raya juga melakukan penguatan tugas dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas. Semua ini dilakukan demi terjalinnya komunikasi yang baik serta menyampaikan masalah atau hal-hal yang perlu diketahui oleh pemerintah desa sehingga menghasilkan sebuah titik temu yang diinginkan. Dengan melibatkan masyarakat dalam roda pemerintahan desa, masyarakat dapat memberikan masukan dan gagasan yang membantu membangun desa mereka. Dengan memberikan saran dan pendapat, masyarakat turut andil dalam menentukan kebijakan yang tepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, itulah partisipasi masyarakat dalam roda penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat, masyarakat dapat menentukan arah pembangunan desa seperti apa ke depannya. Betul sekali Viko. Nah, liputan tersebut juga mengakhiri perjumpaan kita di 4 Era Salam Bukit Raya Semakin Digital. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut menyukseskan 4 Era Salam Bukit Raya dan mendukung Salam Bukit Raya sepanjang perjalanannya. Luar biasa sekali ya. Dan akhirnya saya Vicky Setiabudi dan saya Sarina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah persembahan pamungkas kami, penampilan tari Petri Nandilo yang ditampilkan oleh siswi SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Lagi-lagi ini pesutan binaan ya dari Denada Nia Yuniarsi, yakni dibawakan oleh Astiara, Nadia, dan Deswita di bawah
binaan Denada Mia Yuniarsi tadi. Wow, Iya, dia luar berkali-kali ya. Betul. Banyak sekali karya dari Ibu Denada Mia Yuniarsi ini. Iya. Yang menceritakan tentang sejarah Putri Botung, ratu pertama di Kerajaan Sadu Rengas yang membawa keteraturan dan kedamaian dalam masyarakat Pasir. Langsung saja kita saksikan penampilannya berikut ini dan kami berdua harus pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. kacaunya, dunia di tanah tak beraja. Bumi telah basah dengan cucuran darah dan air mata. Hidup gelisah, penindasan pun merajalela. Langit, turunkanlah sang penentu arah masa depan.
saya Yatiman Setiawan, Kepala Desa Bukit Raya, mengucapkan selamat ulang tahun Salam Bukit Raya yang keempat. Semoga dengan ulang tahun Salam Bukit Raya yang keempat ini, Desa Bukit Raya semakin digital, sebagaimana slogan daripada Desa Bukit Raya. Semoga dengan tahun yang keempat ini bisa menjadikan desa menjadi inovasi yang lebih maju terkait transformasi informasi, apalagi dengan digitalisasi, dengan mendekati pemindahan ibu kota Nusantara yang dalam waktu dekat, sehingga kita warga Bukit Raya harus mengikuti perkembangan teknologi. 4.0 era Salam Bukit Raya semakin digital. Saya Mirwan Kaso, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bukit Raya, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Salam Bukit Raya. Semoga hari ulang tahun yang keempat ini semakin meningkatkan aktivitas, meningkatkan informasi kepada masyarakat Desa Bukit Raya, sehingga masyarakat dapat mengetahui hal-hal di luar daripada Desa Bukit Raya. Semoga digitalisasi ini Desa Bukit Raya semakin jaya. 4.0 era Salam Bukit Raya semakin digital. Saya selaku pimpinan redaksi channel YouTube Pemerintah Desa Bukit Raya mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat untuk program Salam Bukit Raya. Semoga selalu menampilkan tayangan-tayangan terbaik hingga saat ini. Dan teruntuk kepada seluruh kru channel YouTube Pemerintah Desa Bukit Raya, tetap semangat dalam membangun channel ini, karena dalam setiap frame, dalam setiap klik, kita akan berupaya menampilkan tayangan-tayangan terbaik dari Ibu Kota Nusantara untuk Indonesia hingga untuk dunia. 4.0 era Salam Bukit Raya semakin digital. Di antara video dan tayangan Salam Bukit Raya menyimpan momen-momen yang tak terlupakan, cerita yang abadi dalam setiap frame, dalam setiap kata, kita menampilkan tayangan terbaik. 4 tahun Salam Bukit Raya tak tergantikan, dari tayangan hingga vlog kita terinspirasi di Nusantara dalam setiap tayangan kita. Berbagi kita menyajikan dunia. Menyajikan dunia. Di balik layar, di balik setiap klik, Salam Bukit Raya menginformasikan banyak hal di setiap episode. Breaking news, informasi desa,